Apakah pernah kalian merasa badan kalian itu seperti tidak nyaman? Atau apakah kalian pernah merasakan sakit pada salah satu badan atau seluruh tubuh kalian? Nah, sebagai manusia, tentu semuanya pernah merasakan sakit. Apa sih sebenarnya sakit itu? Sakit itu adalah kondisi tubuh yang menunjukkan adanya suatu gangguan fisik pada tubuh kita maupun gangguan psikis atau gangguan pikiran. Dengan kata lain, bahwa sakit itu adalah suatu kondisi tubuh atau sebagian organ tubuh yang fungsinya terganggu. Penyakit itu ada dua jenis atau dua macam. Pertama adalah penyakit menular, dan yang kedua adalah penyakit tidak menular. Penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang menular kepada manusia yang disebabkan oleh agen biologi. Apa itu agen biologi? Contohnya seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Sedangkan penyakit tidak menular adalah penyakit yang sering disingkat dengan PTM atau penyakit tidak menular, merupakan penyakit yang bukan disebabkan oleh kuman atau virus, serta tidak dapat ditularkan kepada orang lain. Nah, bagaimana cara penularan penyakit itu? Penularan penyakit disebabkan oleh penyakit menular secara langsung maupun secara tidak langsung atau lewat perantara seperti hewan. Nah, kalau penyakit yang ditularkan secara langsung, itu contohnya seperti penularan penyakit lewat cairan droplet, berupa ingus, dahak, air liur, yang keluar dari tubuh kita atau tubuh orang yang sakit, yang kemudian diam atau tinggal di udara atau menempel pada benda-benda yang pernah digunakan oleh orang yang sakit tersebut. Sedangkan penyakit menular yang disebabkan oleh vektor dan binatang pembawa penyakit itu adalah penyakit yang ditularkan oleh serangga, contohnya adalah nyamuk. Nah, selain nyamuk, terdapat binatang pembawa penyakit lainnya seperti burung, anjing, maupun tikus. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh atau daftar penyakit-penyakit menular. Di sini dibagi atas dua bagian, di mana ada penyakit menular langsung dan ada penyakit yang menular melalui perantara atau vektor atau binatang yang membawa penyakit. Contohnya di sini adalah yang bisa kita lihat ada difteri, tetanus itu untuk penyakit yang menular langsung, atau misalnya influenza. Influenza itu sering juga dialami oleh kita, anak-anak, baik itu bayi, anak kecil, maupun sampai orang dewasa. Nah, begitu pula dengan penyakit yang ditularkan oleh hewan atau binatang pembawa penyakit, contohnya malaria, demam berdarah. Kedua penyakit ini disebabkan oleh gigitan serangga, yaitu nyamuk. Sama halnya dengan cikungunya. Penyakit ini juga disebabkan oleh nyamuk. Nah, dari daftar ini kita bisa melihat bahwa penyakit menular itu bisa kapanpun tertular, bisa kapanpun diderita oleh orang apabila orang tersebut tidak melakukan perilaku hidup sehat. Bagaimana sih orang tersebut bisa terserang penyakit? Nah, di sini kita akan bahas bagaimana orang bisa terserang penyakit tidak menular. Kalau yang tadi sebelumnya itu terserang karena adanya hewan yang sakit atau adanya perantara hewan sehingga orang tersebut bisa sakit,
atau karena tertular karena cairan yang dikeluarkan oleh orang yang sudah sakit sebelumnya. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana orang tersebut atau orang lain itu bisa sakit, tapi penyakit itu tidak menular. Penyakit tidak menular itu bisa muncul akibat pola hidup yang tidak sehat, atau bisa juga karena faktor keturunan. Contohnya penyakit diabetes, rematik, sariawan, hipertensi, osteoporosis, depresi, keracunan, dan penyakit jantung, kanker, stroke, ambeien, banyak sekali contoh-contohnya. Sampai kolesterol, itu semua bisa muncul karena perilaku atau pola hidup yang tidak sehat. Atau bisa juga karena keturunan, contohnya diabetes. Diabetes itu adalah penyakit keturunan. Jadi kalau misalnya orang tua kita atau kakek nenek kita ada yang pernah menderita penyakit diabetes, itu pasti generasi ke bawahnya, anak cucunya pasti salah satunya ada yang akan mengalami atau ada yang akan mengidap penyakit diabetes tersebut. Nah, sedangkan contoh akibat pola hidup yang tidak sehat, contohnya misalnya sariawan, karena dia jarang sikat gigi, jarang membersihkan area mulut, berkumur, sehingga kuman-kuman yang ada di dalam mulut terkumpul, itulah yang menyebabkan timbulnya sariawan. Begitu pula dengan hipertensi, karena terlalu banyak memakan makanan yang berlemak, makanan yang membuat tekanan darah menjadi tinggi, sehingga timbullah penyakit yang namanya penyakit hipertensi atau penyakit darah tinggi. Nah, apakah kalian rajin mencuci tangan sebelum makan atau setelah keluar atau selesai menggunakan toilet atau kamar mandi? Atau apakah kalian beserta orang tua rajin membersihkan rumah dan lingkungan sekitar rumah? Rajinkah kalian minum air putih secara teratur, makan dengan teratur, tidak jajan sembarangan? Nah, masih ingatkah kita dengan bahasan materi yang sudah diajarkan di kelas 3 tentang perilaku bersih, hidup bersih, dan sehat? Ya, materi tersebut berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi berkaitan dengan pelajaran kelas 3. Di mana pelajaran kelas 3 tersebut kita diajarkan bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Nah, kalau kita menerapkan pola hidup yang tidak sehat, maka timbullah muncul berbagai macam penyakit. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyebaran penyakit itu? Di antaranya ya pola hidup masyarakat atau pribadi kita sendiri. Kalau kita hidupnya sehat, tentu badan kita atau hidup kita menjadi sehat. Tapi kalau pola hidup kita tidak sehat, maka kita akan mudah terserang penyakit. Begitu pula dengan perilaku hidup bersih. Kalau misalnya kita hidup bersih, rajin mandi, minimal 1 hari 2 kali, kemudian rajin menggosok gigi, kemudian membuang sampah pada tempatnya, otomatis hidup kita akan bersih, diri kita akan bersih, dan otomatis diri kita akan menjadi sehat. Begitu pula dengan kehidupan bermasyarakat, apabila kita hidup bermasyarakat, masyarakat di sekitar lingkungan kita hidup bersih, maka otomatis lingkungan kita juga akan ikutan bersih. Nah, itulah makanya keadaan lingkungan sekitar tempat tinggal itu juga berpengaruh terhadap penyebaran penyakit. Kalau di lingkungan sekitar sudah ada misalnya satu saja yang terkena demam berdarah contohnya, maka selanjutnya pasti akan ada yang terjangkit pula demam berdarah karena di daerah tersebut sudah masuk kategori klaster penyebaran penyakit demam berdarah, misalnya seperti itu. Begitu pula dengan jenis makanan yang kita konsumsi. Kalau misalnya kita terlalu banyak makan makanan yang berlemak, seperti daging-dagingan atau yang berminyak, nah otomatis
sakit yang akan kita dapat pasti seperti kolesterol atau hipertensi karena kita tidak menjaga pola makan kita. Begitu pula dengan jajan sembarangan. Kalau misalnya kita makan makanan yang tidak sehat, jajan sembarangan yang sudah dihinggapi lalat atau sudah kena debu terus kita makan, itu yang dapat menyebabkan perut kita menjadi sakit. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa hidup dengan sehat? Ada beberapa cara sederhana yang dapat mencegah atau dapat meminimalisir penyebaran penyakit. Caranya adalah dengan membiasakan hidup bersih dan sehat atau sering kita sebut dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau biasanya disingkat dengan PHBS. Apa sih itu cara-caranya? Contohnya, kita membuang sampah pada tempatnya, kemudian menutup tempat penyimpanan air bak mandi atau air bersih tempat kita masak, kemudian menguras bak mandi seminggu sekali, kemudian menguburkan barang-barang bekas yang dapat menampung air kotor, karena air kotor yang ditampung di dalam kaleng atau dalam drum yang tidak kita bersihkan, yang tidak kita buang, itu dapat menjadi sarang tempat jentik-jentik nyamuk. Nah, itulah yang akan bisa menyebabkan penyakit malaria maupun penyakit demam berdarah. Oleh karena itu, kita harus rajin-rajin mengubur barang bekas kalau misalnya ada yang bisa menampung air hujan atau bisa menampung kotoran, itu harus kita kubur. Kemudian kita harus menutup tempat penyimpanan air bersih kita supaya tidak terkontaminasi dengan bakteri. Selain itu, kita melakukan etika batuk dan bersin di tempat umum. Bagaimana etikanya? Yaitu kita harus menutup mulut dengan hidung dan hidung dengan sapu tangan misalnya, atau kain, atau tisu, atau mungkin bisa saja dengan melipat siku, melipat tangan siku seperti ini. Jadi kita harus tahu caranya, tahu bagaimana beretika batuk dan bersin di tempat umum. Cara berikutnya yaitu dengan menggunakan masker apabila kita berada di luar rumah atau di tempat umum. Saya rasa dengan kita menggunakan atau kita melakukan ini, cara sederhana ini, kita dapat membantu, kita dapat menolong sesama kita dengan cara tidak menyebarkan penyakit atau kita dapat meminimalisir terjadinya dampak penyebaran penyakit di lingkungan diri kita sendiri maupun di lingkungan sekitar keluarga kita dan di lingkungan bermasyarakat. Nah, tadi kita sudah membahas bersama-sama tentang apa sih sebenarnya itu penyakit menular, apa itu penyakit tidak menular, bagaimana cara penyebaran atau penularannya, serta bagaimana cara penanggulangannya. Ibu harapkan materi yang kita bahas hari ini dapat kita pahami sama-sama. Jangan lupa juga tugas yang Ibu berikan, ya. Silakan kerjakan tugasnya minggu depan sebelum proses pembelajaran berlangsung. Buku sudah ada di atas meja, Ibu periksa. Sampai jumpa pada pertemuan